Sidang Baptis Indonesia Margahayu mengucap syukur kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membawa doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu
kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala kekuatan
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur pada saat malam hari ini Engkau memimpin kehidupan kami, menuntun seluruh kehidupan kami. Bapa, pada saat malam hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, pimpin kami, berikanlah kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar bagi kami untuk kami berdoa. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 118 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Firman Tuhan begitu indah yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami penolakan? Mungkin seberapa sering di antara kita yang mengalami penolakan? Mungkin ketika kita sedang dalam pekerjaan, ataupun kita sebagai anak-anak muda pernah mengalami penolakan ketika mengutarakan cinta misalnya, udah mempersiapkan kata-kata yang indah, ditolak. Seberapa sering kita mengalami penolakan dalam kehidupan kita? Dan seberapa sering kita mengalami kegelisahan, kekhawatiran ketika mengalami penolakan-penolakan tersebut? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin mengajak kita bersama-sama, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk kita tetap terus walaupun dalam kondisi yang penuh kesesakan. Iya. Pemazmur mengalami kesesakan dalam jiwanya, berkata kepada Tuhan dalam kesesakannya, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ketika dalam kesesakan, ketika dalam kegelisahan, dalam keterpanaan dan keterpurukan kehidupan pemazmur ini, dia merasakan bagaimana Tuhan masih tetap memberikan kelegaan. Itu sesuatu hal yang paradoks. Bagaimana mungkin ketika dalam kesesakan tapi Tuhan memberikan ada kelegaan? Itu sesuatu hal yang terkadang tidak masuk akal. Tapi itulah ketika kita percaya kepada Tuhan. Itulah ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita heran dengan karyanya yang ajaib. Ini menjadi perenungan kita pada saat hari ini. Di dalam kesesakan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ini begitu indah. Bagaimana pemazmur juga mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ketika Tuhan bersama dengan kita tidak akan takut apapun. Jangan pernah takut. Walaupun memang saat ini ketakutan sedang disebarluaskan. Hal-hal yang mengenai ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran terus didengung-dengungkan supaya orang-orang merasa khawatir, merasa takut. Tetapi firman Tuhan ingin mengingatkan kita kembali, mengajak kita kembali, Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak akan pernah takut kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita merasa bahwa Tuhan itu ada, hanya ketika kita mengalami masalah. Setuju? Kita merasa Tuhan itu ada, kita membutuhkan Tuhan, hanya ketika ketika kita mengalami masalah. Apa bedanya kalau begitu Tuhan dengan pembantu? Hanya ketika ada masalah, hanya ketika sesuatu kita minta tolong. Ketika kita mengalami kesenangan ataupun kebahagiaan, kita melupakan Tuhan. Apa bedanya? Kita menyamakan kalau begitu Tuhan dengan pembantu. Oleh karena itu kita merenungkan kembali bahwa bukan hanya dalam kesesakan, bukan hanya dalam keterpurukan, penderitaan, tetapi dalam segala tingkah laku kita, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan menjawab kita dalam segala keadaan kita. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 menjadi perenungan bagi kita. Lebih baik berlindung daripada Tuhan daripada percaya kepada manusia, dan lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ada dua perenungan yang menarik di sini, dikatakan dua kali lebih baik berlindung kepada Tuhan ayat yang ke-8 dan lebih baik berlindung kepada Tuhan ayat yang ke-9. Dua kali diterangkan di sini, dituliskan di sini, berarti begitu penting berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia. Di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, ketika kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
mengandalkan dirinya sendiri. Lebih baik, apapun kondisinya pada saat ini, mungkin saat ini kita sedang bergumul, kita hanya mengandalkan orang-orang di sekitar kita, kita mencoba mengandalkan mereka semua, kita coba mengandalkan pemimpin kita coba mengandalkan bos kita mencoba untuk mengandalkan pekerjaan kita dalam kondisi seperti ini, kita mengandalkan mungkin tabungan kita, apapun saat ini yang kita miliki kita andalkan itu semua. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada para bangsawan atau kepada siapapun. Saat ini, dalam kondisi seperti ini, ayat yang ke-9 mengingatkan kita kembali. Kita percaya bahwa pemerintah kita akan mengupayakan yang terbaik, tetapi di atas semua itu, kita berserah hanya kepada Tuhan. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi perintahnya, pikulah kuk yang kupasang. Di balik janji Tuhan, pasti ada perintah Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kita merenungkan bahwa janji Tuhan nyata, tapi perintah Tuhan harus kita lakukan. Tidak hanya kita inginkan janji-janji Tuhan saja, tetapi kita melupakan perintahnya. Jangan membutuhkan Tuhan hanya ketika kita dalam masalah. Apa bedanya saya katakan tadi dengan pembantu atau pesuruh? Tuhan itu siapa kita? Kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kita sembah, tetapi dalam keadaan dunia nyata kita memperlakukan Allah atau Tuhan seperti pesuruh. Hanya kita suruh Tuhan tolong ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, atau bahkan dalam doa-doa kita bahkan kita menyuruh Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Itu semua kita lakukan tanpa kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Dalam pasal ayat yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Dimulai dengan kata bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik dalam kondisi apapun. Bersyukur dan utarakan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah perenungan yang dapat kita bersama-sama renungkan pada saat malam hari ini, menjadi dasar kita untuk kita berdoa pada hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan daripada kepada manusia. Apapun saat ini pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun saat ini menjadi kesedihan, apapun saat ini menjadi pergumulan, kondisi yang sedang ingin utarakanlah kepada Tuhan. Mungkin ya kita salah ketika kita hanya datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap setia. Kadangkala walaupun kita tidak setia kepada Tuhan, itu menjadi perenungan kita untuk kita tetap dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita terus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat malam hari untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur untuk Engkau yang mengingatkan kami bahwa Engkau lah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, dan kami manusia sesungguhnya ciptaan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami menganggap Engkau sebagai pesuruh kami. Ampuni kami Bapa, dan kami ingin terus mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan biarlah Engkau menyatakan janji-Mu dan kami melakukan perintah-Mu Bapa. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama.